Halo Sobat Basal. Halo, halo. Balik lagi sama kita di Podcast Basal, bincang santai bersama alumni. Merajut jejak, menginspirasi masa depan. Yeay. Yeay. Akhirnya ya, Ra, setelah hampir 1 tahun kita nih nggak ketemu sama Sobat Basal, hari ini kita ketemu juga. Iya, aku tuh udah kangen banget pengen ketemu sama Sobat Basal nih. Nah, karena selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin Sobat Basal bincang-bincang, jadi kita harus kenalan dulu nggak sih, Ra? Harus dong, masa kita ngomong panjang-panjang mereka nggak kenal sama kita? Mungkin dari aku dulu ya. Halo Sobat Basal, kenalin aku Ra alias Amira Salma. Aku dari Kebidanan 2022. Di sini aku ditemenin nih sama partner aku. Hai Sobat Basal, kenalin aku Nurul Fatia atau biasa dipanggil Fati dari Kebidanan 2022. Nah, karena kita kan Ra udah di tahun 2 ya, Ra. Nggak kerasa ya, Ra, udah di tahun 2 aja. Kamu pernah nggak sih kayak kepikiran buat nyiapin life after kuliah tuh kayak gimana, atau malah kamu suka overthinking gitu? Kalau nyiapin sendiri sih belum ya, tapi aku overthinking apalagi kayak tiap malam gitu, kamu tahu kan? Iya, relate Aku suka banget. overthinking sih tiap malam, tapi aku pernah tuh Fat, aku lagi overthinking terus aku buka internet, aku nemu sebuah quotes yang keren banget. Jadi quotesnya itu isinya, hidup ini adalah pilihan, kamu yang sekarang adalah pilihan yang kamu ambil di masa lalu. Jadi bijaklah dalam memilih langkahmu selanjutnya. Idih, deep banget tuh, Ra. Pas banget nih, kita kan sebagai mahasiswa ya, sering banget lah kayak overthinking, mikirin kehidupan life after kuliah itu kayak gimana. Nah, makanya sekarang di podcast ini kita ngundang teteh keren yang bakalan bantuin kita buat nyiapin gimana sih kehidupan life after kuliah itu. Bener banget Fat, dari tadi tuh aku sebenarnya udah nggak sabar banget buat nyapa tetehnya, buat ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelum kita sapa tetehnya, kayaknya kita bacain CV-nya dulu nggak sih? Iya, bener banget. Nah, karena di sini udah tertera dari CV narasumber podcast Basal kita hari ini, jadi aku mulai bacain aja ya. Nah, di sini itu ada Teteh Dera Sukmanawati, sarjana terapan kebidanan, magister kebidanan, Microsoft Certified Educator. Teh Dera ini lahir di Kuningan pada tanggal 17 Agustus 1993. Beliau telah menempuh pendidikan S1 pada tahun 2011 sampai 2015 dengan bidang ilmu terapan kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Lalu melanjutkan studinya di S2 pada tahun 2018 sampai 2021 dengan bidang ilmu kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, beliau juga aktif dalam melakukan penelitian, yaitu penelitiannya pada tahun 2024, beliau meneliti dengan judul penelitian The Effectiveness of Birth Ball Exercise on the Progression of the First Stage of Labor. Lalu pada tahun 2023, dengan judul penelitian Pengaruh Relaksasi Berbasis Spiritual Terhadap Tingkat Nyeri pada Ibu Bersalin kelas 1 fase aktif di wilayah kerja Puskesmas Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dan masih banyak lagi. Lalu beliau juga aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, beliau ini mengikuti pada tahun 2023 dengan judul pengabdian kepada masyarakatnya, yaitu Community Engagement, Communicable Disease Prevention, and Reproductive Health in Timor Leste. Lalu pada tahun 2023 dengan judul Persiapan Kehamilan Sehat pada Wanita Usia Subur. Dan masih banyak lagi yang beliau ikuti. Lalu selanjutnya, beliau juga sering melakukan publikasi artikel ilmiah, yaitu pada bulan Januari tahun 2024 dengan judul artikel ilmiah The Effectiveness of Birth Ball Exercise on the Progression of the First Stage of Labor dengan dalam nama jurnal The Journal of Palembang Nursing Studies. Dan masih banyak lagi. Lalu, beliau juga aktif dalam menjadi pemakalah seminar ilmiah. Nah, pada tanggal 10 sampai 12 November tahun 2023, beliau menjadi pemakalah seminar ilmiah pada Forum Ilmiah Tahunan
9 dan Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di FKM Universitas Indonesia. Lalu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 2022, beliau menjadi pemakala di Second Annual Conference of Midwifery in conjunction with International Webinar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau juga telah menerbitkan beberapa buku. Nah, judul bukunya itu ada Perspektif Gender, HAM, dan Teknologi dalam Pelayanan Kebidanan Komunitas yang diterbitkan pada tahun 2019. Dengan nama penerbitnya itu Sahabat Pena Bandung. Lalu pada tahun 2024, beliau menerbitkan buku dengan judul Sepucuk Surat untuk Ibuku Tercinta dengan penerbit Irvani Cerahkan Semesta Depok. Beliau juga telah memperoleh HKI, yaitu yang pertama itu ada pada tahun 2022 dengan judul Modul Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui. Lalu pada tahun 2024 ada buku panduan atau petunjuk teknis dengan standar operasional prosedur atau SOP Rebozo dengan teknik shake di Apple Tree. Nah, beliau juga telah mendapatkan banyak penghargaan. Nah, yang pertama itu pada tahun 2023 beliau mendapatkan juara 1 Best Oral Presenter in Forum Ilmiah Tahunan 9 dan Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di FKM Universitas Indonesia. Lalu pada tahun 2022 juga beliau memperoleh juara 1 Best Oral Presenter in Second Annual Conference of Midwifery in conjunction with International Webinar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Wah, keren banget ya tetehnya. Keren banget tadi, aku benar-benar pengen deh kayak tetehnya. Iya, Apalagi bener tadi udah banget. bikin buku yang sepucuk surat cinta ya teh untuk Iya, untuk ibuku. ibuku. Itu launching pada saat Hari Ibu di bulan Desember kemarin. Keren banget. Keren banget. Itu penasaran sih, kita harus baca sih, teman-teman harus baca Ya, sih. Sobat Basal dicatat ya tadi judulnya. Oke nih Fat, karena tadi kan kita udah bacain CV dari narasumber kita hari ini. Gimana langsung kita sapa aja nih tetehnya? Ya, Halo, selamat sore teh. Selamat sore, Sore. Teteh. Terima kasih adik-adik undangannya. Senang sekali berada di sini. Kembali lagi ke kampus Jatinangor. Iya, Kita apalagi juga seneng kita. ya. Kita seneng banget bisa Seneng mengundang banget. teteh. Gimana kabarnya nih teh hari ini? Alhamdulillah baik. Cuacanya juga cerah ya tadi. Cuman hujan sedikit tapi ternyata cerah lagi. Iya. Mudah-mudahan jadi pertanda yang baik ya. Amin, Amin. amin. Jadi akhir-akhir ini Teteh lagi sibuk apa Teh? Oh, kalau akhir-akhir ini mungkin seperti biasa di pendidikan itu saya aktif mengajar, penelitian juga kebetulan, dan kemarin baru-baru ini saya ke Timor Leste lagi. Jadi ada pengabdian masyarakat di sana, kebetulan di Dili. Kalau yang sebelumnya itu di Okuse dan tahun ini 2024 di Dilinya gitu. Produktif Keren banget ya Teh. Teteh ini sibuknya udah di luar Indonesia gitu. Keren banget emang. Bukan di Indonesia Bukan lagi dong. udah bukan dalam negeri lagi ya, Ra. Iya. Keren banget sih. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja nggak sih ke tetehnya? Iya, karena pasti sobat basal yang dengerin juga udah nggak sabar Udah nggak nggak sih sabar pengen- dari tadi. Pembukaannya Ih, lama gitu, banget nih iya. gitu. Kapan mulainya? Mungkin gini ya teh, mungkin dari sobat-sobat basal yang lagi dengerin, bahkan kita tuh belum tahu nih teh gimana perjalanan akademik teteh selama di D4 Kebidanan. Kayak apa aja sih organisasi yang teteh ikutin atau lomba-lomba? Kita tuh penasaran banget, mungkin boleh di-share nih teh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi perjalanan saya di D4 Kebidanan itu pada tahun 2011, saya lulus SMA dan kemudian saya ikut SMUP ya pada waktu itu. Yang lucunya lagi, awalnya saya tidak memilih jurusan kebidanan. Jadi saya pada saat itu memilih jurusan ekonomi malah ya. Tapi memang pada saat 2011 itu jurusan kebidanan menjadi tren dan paling favorit di seluruh universitas, baik negeri maupun swasta. Jadi peminatnya banyak dan mahasiswanya pasti rata-rata banyak. Tapi pada saat itu di Unpad hanya menerima 80
80 mahasiswa. Jadi alhamdulillah ternyata setelah saya lihat meskipun target awalnya ekonomi, tapi pilihan pertama saya karena ibu saya lagi-lagi ya ingin di kesehatan, juga saya juga ingin memenuhi harapannya orang tua. Jadi saya masukkan kebidanan di pilihan pertama dan keduanya ekonomi. Ternyata pada saat itu kebidanan passing grade-nya paling tinggi saat itu, jadi paling favorit. Ketika pengumuman ternyata saya yang dapatnya itu di kebidanan ya. Jadi itu mungkin yang menjadi takdir dan jalan saya awalnya di kebidanan gitu ya. Jadi pasti mungkin adik-adik juga pernah mengalami ya pada tahun-tahun awal masuk jurusan itu masih bingung, masih adaptasi, terus masih ragu gitu. Bener nggak saya itu mau jadi bidan yang kompeten atau enggak sih? Bener nggak ini jalan hidup yang akan saya pilih? Karena jurusan perkuliahan itu otomatis akan menjadi pekerjaan kita, akan menjadi profesi. Apalagi kalau kebidanan memang sudah dituntut untuk kompeten gitu ya. Jadi awalnya pasti wajar, sangat wajar ketika kita meragukan apa benar saya di sini, apakah bisa saya di sini, atau saya mampu nggak nih kompeten. Mungkin adik-adik tahu juga perjalanan kebidanan itu sangat panjang ya. Ya. Kemudian mata kuliahnya juga kebanyakan sains, ada kedokterannya juga, ada keperawatan gitu ya. Jadi memang hafalan-hafalan. Beberapa mungkin ada yang tidak terlalu suka menghafal gitu ya. Itu tantangannya pada saat awal menempuh pendidikan. Jadi banyak sekali pada awal perkuliahan itu adaptasi. Tapi saya punya pengalaman berkesan nih pada saat awal-awal ya. Dulu itu di Fakultas Kedokteran karena kebidanan di FK ya, ada acara Supercamp FK Unpad pada tahun 2011. Jadi Supercamp FK Unpad ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang besar-besaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran, RSHS dan Cicendo. Fakultas Kedokteran di sini tidak hanya bidan saja, ada kedokteran, koas, PPDS, kemudian ada dari RS Mata Cicendo juga. Di sana ada bakti sosial besar-besaran. Acaranya yaitu sunat massal, hitan massal, operasi katarak massal, dan pemeriksaan umum serta ANC massal di 5 desa di Ranca Buaya Garut. Jadi tema Supercamp-nya itu Ranca Badak tuh Ranca Buaya karena di sana ada lokasi desanya Desa Ranca Buaya gitu. Itu yang menjadi pengalaman besar kita belajar terjun langsung ke masyarakat pada tahun awal di kebidanan gitu. Kalau itu yang memotivasi saya ya pada saat kegiatan akademik dan menjadi gongnya gitu. Jadi ternyata seseru itu ya kuliah kebidanan, bertemu dengan pasien langsung, memeriksa pasien dengan langsung, terjun langsung ketika sudah selesai mengikuti Supercamp FK Unpad gitu. Itu mungkin yang memicu semangat di awal. Ya. Untuk kegiatan tadi, kegiatan internal sama eksternal ya. Jadi kalau akademik seperti biasa saya mengikuti ya kegiatan internal, misalnya kayak kegiatan kampus, mata kuliah kan harus kehadiran ya, harus selalu, kemudian lab skill harus diikuti dan ujian-ujian banyak sekali. Tapi saya itu uniknya ketika sudah selesai kuliah, saya perlu sesuatu nih kayak bagaikan oasis gitu ya. Jadi ketika saya mumet sekali belajar kebidanan, saya memerlukan antitesisnya gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang kontra dengan kegiatan saya sehari-hari. Maka dari itu saya menemukan kegiatan itu dalam mengikuti ekstrakurikuler pada saat itu. Jadi kegiatan eksternal kampus yang saya ikuti ada di fakultas dan di universitas. Banyak sekali yang saya ikuti UKM-UKM-nya. Kalau di fakultas itu dulu saya ikut volunteer doctors, paduan suara mahasiswa, kemudian kemahasiswaan fakultas FK Unpad. Tapi kalau misalnya di luar kampus, di universitas itu saya mengikuti marching band.
Pernah dengar nggak SPDC? Ya, Belum Sadaluhung. sih kalau. Sadaluhung Pajajaran The Corps. SPDC itu marching band. Ya, kemudian saya ikut juga Korps Protokoler Mahasiswa atau KPM Unpad. Pernah Iya, dengar? pernah dengar saya. Protokoler di Univnya. Dan juga saya ikut Gamaku, Keluarga Mahasiswa Unpad Kuningan. Itu kegiatan eksternal yang saya ikuti. Gitu. Seru banget Seru ya. banget, yang awalnya pengen masuk ekonomi nih teh, nggak effort, nggak kepikiran masuk kebidanan, tapi setelah masuk kebidanan mungkin awalnya masih ragu-ragu, tetehnya Iya. juga masih belum tahu kebidanan tuh sebenarnya belajar apa sih. Tapi seperti yang tadi teteh udah ceritakan, asal kita mau belajar kita pasti nemuin kok keseruannya Iya gitu. benar. Dan juga kalau lihat dari teteh, kalau kita lagi mumet gitu ya teh, jadi bukan menyerah tapi yang nyari kesenangan di hal yang positif gitu ya teh. Jadi teteh juga aktif di UKM yang di dalam dan di luar kampus ya Iya. teh. Mungkin salah satu kelebihannya juga kita punya kegiatan di luar eksternal itu, kita jadi punya banyak temen dari lintas jurusan. Banyak banget adik-adik bisa kenal dengan teman-teman di Vkom, di Fakultas Keperawatan, di Ekonomi, anak hukum, semua jurusan pasti kenal. Adik-adik punya teman satu-satu. Kemudian nilai plusnya ketika kita mengikuti kegiatan eksternal itu bisa meningkatkan soft skill dan itu akan terasah dan sangat membantu di dunia kerja. Gitu. Aku jadi tertarik pengen ikut kegiatan eksternal Iya. juga tau Fat. Benar, emang Seneng harus aktif denger ya. tetehnya, iya bener. Oke. Fat, Kita lanjut ya teh. Mungkin kalau dari Sobat Basal, bahkan kita juga gitu ya yang udah di tahun 2 masih suka bingung teh, kayak sebenarnya jenjang karir di D4 Kebidanan setelah lulus itu apa aja sih teh gitu. Jadi masih kayak abu-abu gitu teh. Mungkin kalau dari teteh gimana teteh memilihnya itu bisa diceritakan teh. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi dari D4 pada saat itu memang belum ada profesi ya. Dari D4 saya langsung melanjutkan ke S2 Kebidanan. Sebelum S2 tentu bekerja dulu selama 2 tahun, kemudian lanjut ke S2 Kebidanan. Tapi kalau sekarang kan harus profesi dulu sih, ya iya. gitu. Jadi adik-adik bisa pilih 2 jalur. Dari D4 ini mau lanjut profesi atau mau ke S2. Tapi biasanya disarankan untuk profesi dulu baru ke S2 gitu. Gitu. Tapi kalau menurut saya tergantung adik-adik sukanya apa. Kalau sukanya di pelayanan kebidanan, ambillah profesi. Tapi kalau tertariknya di dunia pendidikan, boleh mungkin langsung ke S2 gitu. Oh iya. Jadi emang balik lagi gimana orangnya gitu ya Iya, teh. betul. Terus kita juga jangan jangan menyerah mengenal diri kita ya teh, apa yang sebenarnya kita pengen, apa Iya. yang sebenarnya kita cocok gitu Iya, teh buat betul. kedepannya. Oke. Kan tadi teteh kasih tahu nih, kita dalam memilih jenjang karir setelah dari lulus D4 Kebidanan, gimana kita mengenal kita tuh maunya kemana. Kalau dari teteh sendiri nih teh, apa sih sebenarnya planning atau cita-cita teteh pas masih jadi mahasiswa? Mungkin aku ketika lulus mau jadi entrepreneur aja deh, atau mau jadi bidan praktisi aja, versus kenyataannya sekarang teteh jadi apa gitu teh. Apakah Oke. berbeda atau sama? Mungkin boleh Iya, ceritakan. baik. Kalau waktu awal-awal saya baru menemukan passion saya gitu ya. Passion saya, oke, saya mau dan bisa dan mau berupaya untuk menjadi bidan yang kompeten. Itu dulu di awal sebagai basic ya. Kalau bidan kan berarti kita harus bisa mau belajar lebih banyak, mau menggali apa kebutuhan pasien, mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Itu sebagai basic awal. Tapi ternyata seiring saya tahun kedua, tahun ketiga, pada tahun ketiga saya muncul keinginan untuk pengen juga di dunia pendidikan. Jadi memang saya pengen menjadi dosen pada saat itu di tingkat ketiga. Jadi kalau planning saya pada saat itu ingin punya tempat praktek, buka praktek sekaligus menjadi dosen gitu. Tapi kalau realitanya setelah saya lulus D4 Kebidanan, ini juga mungkin
pesan untuk adik-adik ya. Jadi setelah lulus itu coba tambahkan skill-skill lain gitu. Kalau saya baru lulus 3 bulan dulu di Bandung, saya kursus bahasa Inggris dulu karena ingin meningkatkan kompetensi bahasa Inggris saya gitu. Saya ikut TOEFL preparation di Balai Bahasa UPI di Bandung di Setiabudi. Kemudian setelah itu magang-magang dulu sebentar di rumah sakit, di PMB, baru sambil apply pekerjaan gitu. Dan akhirnya alhamdulillah qadarullah juga karena sudah takdirnya saya akhirnya bekerja di institusi pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan gitu. Jadi sudah sesuai dengan planning awal nih pengen jadi dosen. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Cuman yang belum mungkin punya tempat praktek mandiri bidannya itu ya. Gitu. Itu planning awal. Jadi realita memang sudah sesuai, hanya masih ada yang kurang. Mungkin itu perlu tambahan planning beberapa tahun lagi gitu ya. Wow. Alhamdulillah ya Fat, keren Iya, banget keren ternyata, tapi banget. bisa loh mencapai salah satu yang sudah di planning gitu. Satu persatu ya, Iya, Teh. betul. Kan berproses ya Teh. Semoga dipermudah ya Teh, sebentar lagi punya Amin. PMB. Terima kasih. Amin, amin, amin. Teh nih, tadi di nama Teteh gelarnya yang di paling belakang itu ada MCI ya Teh. Iya, betul. Nah, MCI itu apa sih Teh? Karena kalau saya pribadi itu baru lihat Teh MCI gitu kan, soalnya kalau dari STR kebidanan itu D4 kebidanan ya. Tapi kalau magister MKeb itu kan magister kebidanan S2 gitu ya Iya, Teh. Tapi betul. kalau MCI-nya kita belum tahu nih Teh. Oke, ini mungkin menjadi unik ya. Iya, unik Ya, banget. memang jarang, tapi MCI ini adalah kepanjangan dari Microsoft Certified Educator atau salah satu sertifikasi internasional yang resmi dari Microsoft gitu ya. Jadi artinya sertifikasi ini kompetensinya adalah sebagai edukator dalam teknologi pendidikan. Tentu sangat linear dengan pekerjaan saya sebagai dosen atau pendidik gitu. Jadi sebagai skill tambahan dalam bidang teknologi. Oh gitu. Gitu. Terus kalau langkah-langkahnya gitu Teh, step apa yang bisa nantinya kita dapat kayak gelar MCI itu gitu Teh? Oke, mungkin pada saat itu ada institusi yang bekerja sama dengan Microsoft ya. Jadi saya waktu itu mengikuti di universitas, salah satu universitas, ada materi-materi yang diberikan dalam bahasa Inggris waktu itu, kemudian ada ujiannya di ruang CBT, dan kalau misalnya lulus baru berhak mendapatkan gelar sertifikasi dari MCA itu dan bisa disematkan di nama terakhir gitu ya, Iya. sebagai gelar gitu. Kalau benefitnya sendiri Teh, kalau kita udah dapat gelar tersebut, selain dari menambah skill itu apa aja Teh? Oke, mungkin sertifikasinya bertaraf internasional MCA itu ya menjadi poin plusnya. Kemudian meningkatkan profesionalisme dosen linear dengan pekerjaan gitu. Kemudian sebagai bisa juga kompetensi digital marketing itu kan sedang tren ya Iya. pada saat ini, bisa juga karena pada saat materinya itu diberikan juga hal-hal di luar pendidikan. Jadi ada cara digital marketing juga gitu. Oh gitu. Iya. Ini insight baru banget sih, Ra. Akhirnya kita tahu ya. Iya, aku bener-bener baru tahu kayak ada sertifikasi yang bisa ditaruh hasilnya gitu ya, Teh. Iya. Hasil dari sertifikasi tersebut menjadi gelar di nama kita gitu, Iya. Teh. Mungkin sama juga dengan CHT ya, hipnoterapi ada juga, tapi memang bukan gelar akademik. Oh iya. Jadi gelar sertifikasi. Oh iya. Akhirnya Iya. kejawab ya Fat. Kejawab. Udah kejawab kan? Kejawab. Udah. Oke Teh, kan tadi seperti yang sudah Teteh kasih tahu, Teteh bercita-cita menjadi dosen. Alhamdulillah sekarang beneran jadi dosen. Alhamdulillah. Sebenarnya apa sih Teh? Ada nggak sih sesuatu yang benar-benar menginspirasi Teteh? Akhirnya Teteh yakin kayak, oh aku mau nih beneran seriusin jadi dosen gitu Teh. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kalau adik-adik mungkin masih ada mungkin ya beliau sebenarnya yang paling menginspirasi saya di awal perkuliahan selama D4, DFK itu adalah kata-kata atau quote dari Prof. Tri. Adik-adik tahu? Prof. Tri Hanggono Ahmad. Dulu beliau setelah jadi dekan FK pada 2011, beliau menjadi rektor Unpad sebelum Ibu Rina.
gitu. Mungkin adik-adik belum masuk ya. Belum. Ya, jadi ketika beliau itu sangat menginspirasi saya gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan mahasiswa, ketika kita ada kegiatan, beliau selalu memotivasi mahasiswanya untuk menjadi bukan bidan biasa atau bukan dokter biasa. Itu kata-kata yang selalu saya pegang. Jadilah bidan yang luar biasa kan gitu. Mungkin bisa saya tambahkan lagi, bidan yang luar biasa ini adalah bidan yang bisa bukan apa ya, bisa bersinar dengan caranya sendiri gitu ya. Tapi dengan passionnya sendiri. Ya tentu banyak tantangannya kalau ingin menjadi bidan yang luar biasa gitu. Yang selalu saya pegang sampai saat ini itu yang menjadi motivasi awal saya menjadi bidan dan juga menjadi dosen. Keren banget, Keren Fat. banget. Jadi Ini kita jangan jadi bidan yang biasa, biasa, tapi jadi bidan yang luar biasa. Oke. Nih Teh, karena Teteh kan sekarang udah lulus S1 gitu ya, terus udah lulus S2, terus sekarang udah jadi dosen gitu ya Teh. Ada nggak Teh kayak poin penting yang harus diketahui sama kita-kita nih, adik-adik Teteh yang masih kuliah gitu, gimana poin pentingnya dalam menjalani, maksudnya dalam meniti karir gitu di kebidanan ini gitu Oke, Teh. baik. Memang kebidanan ini kan keilmuannya tuh seru dan menantang ya, betul nggak adik-adik? Betul. Ya. Nggak mudah loh belajar ilmu-ilmu kebidanan itu, apalagi ketika adik-adik mempelajari tentang asuhan persalinan ya. Itu cukup, wah, manuver Ya. sungsang gitu ya, distosia bahu itu kan sangat, waduh, butuh tantangan ya tentu. Jadi pesannya mungkin untuk adik-adik adalah konsistenlah kalau kalian memang ingin jadi bidan, konsisten sampai garis finish. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan demotivasi di tengah jalan gitu. Yang pertama harus konsistensi. Kemudian mampu memanage waktu. Ya. Kemudian mampu memiliki kemampuan resiliensi atau daya lenting. Resiliensi itu kan kalau bola ya kita lempar ke bawah itu semakin Tinggi, naik betul. ya, dilempar lagi semakin tinggi lagi gitu. Jadi tahan banting gitu ya. Atau mungkin ada istilahnya juga terbentur dan terbentuk. Itu key poinnya. Jadi untuk menjadi seorang bidan yang luar biasa, adik-adik harus terlatih secara fisik dan mental dan tahan banting gitu ya. Itu sih key poinnya. Jadi ketika di garis finish, adik-adik ada rasa kebanggaan tersendiri bisa mencapai itu. Gitu. Iya sih, bener banget sih Teh, kayak setiap ada quotes yang terbentur terbentuk itu bener-bener kayak Ngena nampar banget banget ya. ngena banget, karena kan kita kayak abis kena ujian sedikit udah kayak, udah gitu, terus Iya. pas setiap denger itu tuh kayak ya harus sabar gitu sih Teh. Betul. Iya. Nah, Lanjut. Teh kan melihat perkembangan teknologi saat ini ya, Teh kan semakin maju banget, terus ada tren-tren masa kini. Nah, Teteh sebagai seorang dosen yang pastinya menyesuaikan ya, Teh, tren masa kini, perkembangan teknologi, mungkin dari gaya berpikir mahasiswa juga zaman sekarang mungkin sudah berbeda sama yang zaman Teteh. Bagaimana cara Teteh untuk menyesuaikan itu semua? Oke, baik. Untuk menyesuaikan itu tentu kita harus adaptasi dengan teknologi yang terbaru. Contohnya ketika pandemi kita nggak tahu kan Zoom itu apa, Google Meet itu apa, Zoom itu apa, atau media-media daring itu kayaknya kita nggak pernah melihat gitu ya, fokus semua di offline. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi, bagaikan dua mata pisau ya, ada baiknya, ada buruknya. Kalau buruknya, mungkin adik-adik sering dengar sekali yang depresi, segala macam gara-gara media sosial ya. Tapi pengaruh positifnya, terutama di dalam bidang kebidanan, coba sekarang itu kemudahan adik-adik mendapatkan ilmu webinar itu di mana-mana.
Banyak sekali, adik-adik tinggal mengikuti, bisa sambil Zoom, kalau lagi males on cam, ya sudah simpan aja gitu ya. Tapi kita bisa sambil belajar dimanapun, kapanpun, asalkan kita mau. Itu positifnya. Sekarang itu ilmu kayaknya di mana-mana bisa dapet. Coba bayangkan profesor-profesor kalian, guru-guru besar kita, itu pada zaman dulu itu harus buka diktat, harus ke perpus, baca buku yang tebal-tebal, tapi kita diberikan akses kemudahan teknologi yang banyak sekali. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu sih yang selalu saya terapkan ke mahasiswa-mahasiswa saya. Baik Teh, jadi cara Teteh beradaptasi dengan memilah-milah mungkin ya Teh. Yang tadi kayak Teteh bilang teknologi sekarang itu seperti dua belah pisau, tergantung gimana cara kita memakainya, bisa ke hal negatif ataupun positif. Iya, betul sekali. Oke Teh, karena Teteh sekarang udah jadi dosen gitu ya Teh ya. Nah Teteh, apa sih hal yang paling memotivasi Teteh buat harus jadi dosen gitu Teh? Ada nggak Teh bisa Oke. diceritain? Mungkin hal yang paling memotivasi saya menjadi dosen di kebidanan itu selalu belajar hal baru setiap harinya. Sekaligus bisa sharing juga gitu. Jadi mendapatkan hal yang saya dapatkan itu bisa saya sharingkan kembali dengan segera gitu. Jadi terus belajar terus. Makanya ada istilah long life learning ya gitu. Jadi selalu dapat ilmu baru, update terus gitu. Itu yang mungkin menjadi hobi dan tantangan bukan hobi ya, tantangan tersendiri, tapi tantangan dengan cara yang kita sukai gitu, menerima hal baru setiap harinya gitu. Oh iya benar. Emang kalau di bidang kesehatan ini kita harus jadi long life learner ya Teh, mau Iya, nggak mau nggak betul. boleh males ya Teh. Iya. Karena kalau udah tertinggal ya udah nggak akan kepake gitu ya Teh Iya, istilahnya. kadang juga banyak sekali kayak misalnya APN itu kan berubah-berubah ya. Mungkin nanti di masa depan ada manuver baru, kecanggihan teknologi baru dalam persalinan, kita harus adaptasi dong. Nggak mau kan ketinggalan Iya gitu. benar. Jadi harus selalu update, harus selalu mau belajar hal yang baru setiap harinya gitu. Iya benar Teh. Mau belajar tuh penting banget ya Sobat Basal. Benar. Jangan males-males. Terus selanjutnya kan tadi Teteh udah ngasih tahu ya Teh apa aja hal-hal yang bikin memotivasi Teteh setiap harinya. Tapi mungkin agak susah Teh kalau buat menjaga semangat. Iya, betul Gimana sekali. cara Teteh menjaga semangat di tengah kehektikan jadwal Teteh gitu Teh? Mungkin boleh di-sharing. Oke, baik. Jadi wajar banget ya kita kadang not in a good shape gitu ya. Kadang-kadang ada bete-betenya, bad mood-nya, nggak semangat, itu sangat wajar ya. Jadi pertama kalian harus sadari, adik-adik mungkin harus sadari, harus memahami juga batas cukup untuk istirahat gitu. Jadi kadang-kadang kalau misal kita merasa sudah overwhelming, merasa sudah di titik lelah banget gitu ya. Nah, itu berarti alarm untuk waktunya istirahat gitu. Jangan selalu terlalu berlebihan gitu ya. Jadi harus seimbang. Jadi apa yang kita apa namanya, usahakan, apa yang kita misalnya belajar terus itu kan nggak baik. Baiknya ada waktu untuk istirahatnya juga gitu. Kemudian caranya kayak gimana? Berikan waktu untuk diri sendiri. Sukanya apa nih? Coba kalau misalnya lagi mumet banget, kadang-kadang kan kalau ngerjain skripsi atau tugas gitu ya, atau tesis, ada masa-masa ngeblanknya gitu kan. Nah, ketika ngeblank itu berarti oh iya aku harus nyari apa yang aku suka nih. Beda-beda setiap orang caranya. Ada yang suka nonton film bioskop sendiri misalnya ya, atau sama teman-teman nonton drama Korea gitu ya, atau jajan seblak ya, sesimpel jajan yang pedas-pedas bakso gitu ya, atau mungkin yang suka olahraga yoga, sepeda, nge-gym gitu ya. Jadi itu bisa meningkatkan motivasi ketika kita saat lagi down, lagi nggak mood gitu ya, udah tutup aja laptop gitu, lakukan hal yang kalian sukai gitu. Oke, jadi dicatat ya Sobat Basal. Kalau misalnya semangat kita nih mulai turun, tadi saran dari Tetehnya kita bisa
mencari waktu untuk diri sendiri ya. Jadi kayak kita melakukan apa yang kita suka. Jadi untuk membangun semangat kita lagi. Iya, Seperti betul. itu. Kalau yang biasa dikenal sekarang itu me time gitu Oh ya. iya betul benar. sekali. Me time. Ya bener lagi me time. Bener. Nah, Teh, kalau tadi cara menjaga semangat, kalau sekarang tips manajemen waktunya, Teh. Oke, iya ini kayaknya kalau mahasiswa perlu ya manajemen waktu, apalagi kalau adik-adik banyak kegiatan di hima gitu ya atau di UKM itu perlu manajemen waktu merupakan hal yang penting supaya bisa seimbang nih akademik dan hal yang di luar akademik juga. Kalau biasanya ini agak rahasia sih ya. saya saya suka ketika bekerja misalnya ya, contohnya mungkin adik-adik untuk ketika belajar itu pagi-pagi nih, kalau bisa dari pagi, dari bangun tidur, kita harus tahu mau ngapain hari itu. Jadi memplanning dulu. Kalau bisa adik-adik punya daily daily To-do plan list. atau weekly ya, to-do list, daily plan atau weekly plan gitu ya. Kalau saya punya dua-duanya, tiga-tiganya. Ya, jadi ada weekly plan juga. Kadang-kadang kan satu minggu itu ada hari penting, ada kegiatan ini misalnya gitu ya. Tapi minimal at least satu hari aja adik-adik tahu mau ngapain aja atau mau ngerjain apa aja. Nah, ketika sudah tahu di hari itu adik-adik sudah tulis gitu ya 1, 2, 3, 4, 5 nih mau ngerjain ini tugas A B C D E misalnya gitu ya. Nah, setelah itu adik-adik prioritaskan mana yang paling urgent, prioritaskan by urgency. Jadi yang besok dikumpul ini yang mana itu yang didahulukan dulu sampai selesai, baru yang prioritas kedua yang masih di minggu depan gitu ya, prioritas yang paling terakhir yang masih punya jangka waktu lama untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik pernah dengar nggak teknik Podomoro? Pernah dengar Aku sih, juga Teh. pernah dengar tapi Tapi lupa. iya gimana ya, Teh? Ya, itu kayak timer yang bentuknya apel ya kalau ada yang punya, tapi saya juga nggak punya ya. Jadi pakai timer sendiri aja gitu. Ada namanya teknik Podomoro untuk menjaga adik-adik tetap produktif. Ya, jadi ketika di list nih, oke, satu, saya mau mengerjakan tugas A nih yang prioritas yang mau dikumpulin 3 hari lagi gitu misalnya ya. Adik-adik dalam waktu 1 hari itu dengan menggunakan teknik Podomoro ada men-set timer selama 25 menit. 25 menit itu untuk satu tugas. 25 menit selesai, nanti kan alarmnya bunyi. Kemudian setelah 25 menit ada 5 menit untuk istirahat. Dan 25 menit itu selama 4 siklus. Jadi selama 2 jam ya. 25 produktif, 5 menit istirahat, 25 produktif, 5 menit istirahat, 25 menit produktif, 5 menit istirahat, baru dia 25 menit terakhir adik-adik memberikan waktu yang lebih lama, 15 menit sampai 20 menit istirahat. Mungkin agak rumit ya, tapi cobain satu kali. Saya juga kayak pas baru baca literatur itu, oh apa ini Podomoro teknik, kayaknya menarik ya. Saya coba sehari, tahunya setelah saya coba sampai sekarang saya lakukan itu. Tapi syaratnya selama 25 menit itu adik-adik harus menghindari distraksi. Cuekin dulu WA, jangan dulu buka Instagram. Jadi selama 25 menit itu full fokus mengerjakan tugas A. Pasti dijamin akan cepat selesai. Karena apa? Karena yang mendistraksi kita itu ya media sosial, satu WA yang masuk, atau mungkin teman-teman kita nih di samping kita yang ngajak ngobrol. Nah itu. Tapi ketika kalian sudah komit mencoba teknik Podomoro, kalian harus fokus. Teman-temannya cuekin aja dulu. Nanti baru ajak ngobrol lagi di 5 menit waktu istirahat itu. Gitu sih, coba aja sekali dulu. Nanti kesana keterusan. Iya, Itu oke, sih Teh. caranya supaya Oke, produktif. Iya. Jadi yang pertama itu pastinya kalau kita bangun tidur harus tahu ya, Teh, mau Ya. mau apa yang harus dikerjain. Terus kita harus tahu juga skala prioritas. Mana yang paling penting dan harus dikerjakan hari itu juga ya, Teh. Iya. Terus kita harus coba nih Sobat Basal juga yang belum pernah nyobain teknik Podomoro, karena itu
works banget ya buat Iya, Teteh. lumayan. Dan kayak dipakai terus-menerus gitu ya, Ra. Iya. Mungkin. Kamu juga ya, Ra? Ya, aku Iya. insya Allah akan coba. Iya. Teman-teman Sobat Basal harus dicatat ya. Tadi kata tetehnya rahasia loh aslinya. Di-spill di podcast ini doang. Harus dicatat ya. Dan yang paling penting juga hindari distraksi. Iya, Iya, Teh. Teh. Ya. Itu yang paling susah ya, Teh. ada satu lagi sih tambahannya. Yang ketiga itu menjaga mood di pagi hari. Oh. Ya, jadi ketika bangun tidur itu kalau bisa hindarin dulu WA, simpen dulu 25 menit ya. Atau kalau kita bangun subuh, adik-adik sholat, berdoa, pokoknya kegiatan positif, baca-baca buku sedikit dan dengerin musik yang rileks gitu ya. Jadi jaga mood baik. Kenapa? Karena mood di pagi hari itu bakal ngaruh ke sampai sore dan malam. Betul nggak? Benar. Betul banget, Teh. Betul banget. Coba kalau adik-adik pagi-pagi udah telat, bangunnya kesiangan, nggak sholat, kemudian buru-buru nih karena udah ada dosennya di kelas gitu ya, itu kan udah mood seharian tuh udah nggak akan terkendali. Terus sih Bener. jadi menjaga mood di pagi hari. Oh iya, benar sih. Bener banget sih, Fat. Iya. Aku jadi sadar. Iya, kayak aku juga sih kalau misal udah kayak bangun tidur udah nggak, kadang males tuh justru karena kita nggak tahu ya Teh mau ngapain gitu. Jadi kayak ya udah ngikutin aja, malah jadi males dan nggak produktif kesananya gitu ya Teh. Dan moodnya juga acak-acakan gitu. Jadi udah dikasih tips sama tetehnya, kita udah tahu nih apa nih hal yang penting-penting sampai teteh yang sampai ngebawa teteh sampai jadi saat ini gitu. Sudah dirangkum, kita tinggal melakukan. Iya. Oke, jadi Teh kemarin kita udah sempat buka question box di Instagramnya Himabi, dan kami juga udah milih beberapa pertanyaan nih Teh yang untuk diajukan ke Teteh. Mungkin mulai kita bacain ya Teh. Yang pertama dari @ELLZMSLMH_. Teh di D4 Kebidanan ada skripsi nggak sih? Oke, baik. Mungkin saya bicaranya yang saya pada waktu itu ya, mungkin adik-adik beda ya. Jadi waktu itu D4 ada skripsi, namanya tugas akhir, dan ada analisis data juga, ada kuesioner yang disebarkan, riset, dan sebagainya. Tapi ada juga di tahun keempat laporan kasus komprehensif ke pasien gitu. Juga ada asuhan keluarga berkesinambungan, COC gitu. Oh, itu masuknya tugas akhir Teh. Berbeda. Jadi ada dua tugas. Satu tugas akhir yang penelitian di tahun ketiga, dan di tahun keempat itu laporan asuhan. Oh, gitu. Yang menjadi syarat lulus gitu ya. Iya, betul sekali. Berarti ada ya teman-teman, semoga terjawab. Kalau yang mungkin yang pernah kita dengar di angkatan kita LTA itu ya, sebenarnya sama aja kan ya. Laporan sama tugas skripsi Teh. akhir. Iya. Boleh lanjut Teh. Lanjut ya. Dari @salwa asya _ katanya D4 bisa lanjut profesi tanpa lanjut S1 nggak Teh? Oke, baik, terima kasih. Bisa, karena dari D4 ke profesi itu ada matrikulasi dulu. Biasanya bisa. Gitu. Tergantung institusi profesinya yang mana gitu. Oh gitu. Oke. Udah terjawab ya, Salwa. Oke, selanjutnya dari @hanina.robani dan @rdzdian. Tes setelah lulus D4 Kebidanan, apakah bisa langsung kerja menjadi bidan di RS atau klinik? Dan setelah lulus, lebih baik langsung ambil profesi atau magang-magang dulu nih Teh? Oke, baik. Kalau bisa langsung menjadi bidan ya di rumah sakit atau klinik, tergantung dari kebijakan tempat masing-masing di rumah sakit atau PMB. Tapi biasanya yang paling banyak itu di PMB, masih sangat-sangat dibutuhkan. D4 juga bisa menjadi PNS, ada formasinya gitu ya. Jadi bisa langsung bekerja. Setelah lulus D4, pertimbangkan untuk mencari pengalaman dulu. Jadi betul, kalau bisa magang dulu gitu ya, baik di pelayanan atau sebagai asisten researcher kalau di pendidikan gitu. Baiknya magang dulu supaya kita memiliki awal nih sebelum betul-betul bekerja. Sekaligus menentukan arahnya mau kemana nih, pelayanan atau ke arah lain gitu. Benar-benar. Jadi sudah terjawab ya buat @hanina.robani dan
RDZ Dian. Jadi setelah lulus dari D4 Kebidanan tuh bisa langsung bekerja di RS atau klinik, tapi balik lagi ya Teh, tergantung kliniknya sendiri Ya, gimana. Terus tadi Tetehnya juga menyarankan setelah lulus kita magang-magang dulu ya Teh, iya, banyakin pengalaman dulu dan mengasah soft skill mungkin iya, yang tadi betul tadi sekali. Teteh bahas di awal. Di pertanyaan selanjutnya dari @srschnf_. Pertanyaannya, lebih baik lanjut S2 kebidanan atau profesi kebidanan dulu ya Teh? Oke, eh, profesi atau S2? Coba saya tanya dulu, kalau menurut adik-adik yang mana? Aku nggak bisa Ayo. milih sih. Kalau dari saya mungkin profesi dulu ya Teh. Oke, kalau Dari aku, kalau aku mungkin profesi juga Teh, karena profesi, aku ngerasanya kita D4 kuliah lebih ke praktiknya gimana kebidanan, jadi lulus profesi dulu nggak sih gitu. oke, ya pertanyaannya cukup bagus ya. Kayaknya adik-adik kebidanan juga semua banyak yang galau nih ya, mau profesi atau S2. Baik, coba yang pertama pertimbangkan keinginannya cenderung kemana. Apakah saya lebih sukanya di pelayanan? Kalau memang sukanya di pelayanan dan juga memang aturan yang terbaru ini harus profesi, maka profesi dulu baru S2. Tapi kalau memang saya memang langsung pinginnya di pendidikan, itu bisa langsung S2 dan S3 gitu ya, jadi langsung gas gitu ya sampai S3 bisa juga. Makanya tergantung dari masing-masing, maunya di pelayanan atau langsung ke pendidikan gitu. Jadi kayak adik-adik lagi main game terus mau pilih dua jalan gitu ya, ada jalur akademik dan jalur praktisi atau pelayanan gitu ya. Mungkin kedepannya kebidanan juga akan ada spesialis ya setelah profesi gitu, mungkin nanti di tahun-tahun ke depan bisa juga kan seperti perawat dan dokter Iya, benar. gitu. Jadi intinya ya harus mengetahui dulu keinginan dan Iya, kecocokan sama betul. diri sendiri ya Teh. Oke. Oke, selanjutnya dari @rogers.stv. Teh, apa benar peluang kerjanya kecil? Oke, waduh. Kalau ini saya kontra ya. Kayaknya enggak kok. Peluangnya pasti setiap bidan, lulusan kebidanan pasti selalu ada peluang besar. Tergantung kita sendiri maunya kemana. Makanya kita harus menemukan passionnya kemana. Mau di pelayanan berarti harus langsung profesi, kemudian bekerja sesuai jalurnya. Kalau sukanya di pendidikan, lanjutlah S2, lanjutlah menjadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, mau nggak mau nanti harus kuliah lagi S3 gitu ya. Atau mungkin yang lain, entrepreneur nih. Banyak sekali bidan yang sukses ya di bidang entrepreneur gitu. Atau bisa juga ada bidan influencer. Ya, makanya banyak sekali bidan yang sukses. Jadi bukan berarti peluangnya kecil, tergantung dari usaha kita. Kalau kita percayanya peluangnya kecil ya, berarti sudah Iya. pesimis duluan gitu ya, nggak mau berusaha. Jadi cobalah dulu mana. Makanya harus konsisten nih di jalannya. Oke, saya mau jadi dosen misalnya ya. Oke, saya mau jadi bidan di pelayanan. Konsistenlah di sana dan temukan apa yang saya suka gitu ya. Jadi harus apa ya, percaya pada peluang sendiri, jangan sama kata-kata yang peluangnya kecil gitu. Benar. Jadi sebenarnya luas ya. Luas, Iya. kita mencari peluang kita sendiri. Betul. Tadi seperti yang Teteh udah bilang, tergantung usaha kita gimana. Iya. Bidan lulus nggak cuma jadi bidan praktisi doang, Benar. tapi bisa jadi pendidik, peneliti ya Teh, Iya. influencer. Apalagi sekarang Entrepreneur. di medsos sekarang yang udah luas banget influencer. Iya, betul. Bidan udah banyak kan Iya. sekarang, terus entrepreneur. Iya, Iya. tadi. Iya benar. Semoga Oke. terjawab ya. Lalu dari pertanyaan selanjutnya dari @slzzahraa, pertanyaannya, setelah lulus profesi bidan apa yang bisa dikerjakan kalau nggak mau jadi praktisi ataupun jadi pendidik? Sebenarnya yang tadi ya. Iya, betul. Kayaknya apa sih SLZZA
Zahra ini Panjang. sepertinya masih bingung. Ini harus tahu dulu. Adik harus tahu dulu sukanya mana. Kayaknya berbakatnya di entrepreneur deh mungkin atau di influencer karena tidak tertarik di pelayanan, tidak tertarik di pendidikan gitu ya. Carilah mana. Atau mungkin ada bidan yang suka mengedukasi tentang olahraga gitu. Itu banyak sekali, luas sekali. Atau mungkin bidan yang malah lebih tertariknya ketika sudah lulus D4 ke Kesmas gitu ya. Atau mungkin ternyata lanjut S2 atau S3 di luar negeri ambil nursing gitu kan. Jadi Iya. sangat luas, peluang itu sangat 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 luas. Atau mungkin menjadi peneliti, S3-nya ngambil di kedokteran medis, bisa, sangat bisa gitu. Jadi mungkin harus tahu jalannya ya gitu. Berarti apa nih yang di luar pelayanan dan di luar pendidikan gitu. Oh iya benar ya Iya. Teh. Jadi balik lagi harus kenal diri Iya, sendiri betul. ya Teh, benar gitu. Oke deh, semoga terjawab ya kegalauannya dan kebingungannya dari SLZ Zahra. Oke, pertanyaan terakhir dari question box dari Himabi nih Teh. Oke. Dari @cintalsha. Teh mau tahu pengalaman tetehnya saat fresh graduate, positif dan negatifnya. Oke, positifnya pengalamannya mungkin tadi ya meningkatkan soft skill sebanyak-banyaknya. Kalau saya ingin meningkatkan bahasa Inggris karena waktu itu saya memang sudah planning pengen S2. Kalau S2 kan harus bisa ya gitu, harus meskipun misalnya sudah adik-adik sudah eh, bisa bahasa Inggris kan ingin ditingkatkan lagi gitu ya menjadi baik. Mungkin speakingnya nih belum lancar, writingnya, readingnya ya, asahlah skill itu. Atau juga sambil magang di rumah sakit sambil menunggu apply pekerjaan gitu. Itu positifnya. Kalau negatifnya wajar sekali ya ketika fresh graduate kita merasa belum cukup pengalaman ya. Maka dari itu ketika fresh graduate kita harus mengamati, belajar dari senior-senior kita, belajar dari orang-orang hebat di sekeliling kita, di tempat kerja, atau mungkin di tempat magang. Siapa nih? Wah, bidannya kok bisa ya gini, kok sudah ini, gitu ya. Jadi, pandai-pandailah belajar dan dari pengalaman-pengalaman yang lebih berpengalaman gitu ya. Itu sih mungkin. Jadi gitu. Wah, jadi positif negatifnya tuh ada ya. Positifnya yang kayak tadi Teteh udah cerita, Teteh lakuin saat fresh graduate itu Teteh langsung belajar soft skill kayak ningkatin soft skill kayak belajar bahasa Inggris seperti itu. Terus buat negatifnya juga ada pastinya, apalagi kan kita baru lulus yang tadi Teteh bilang belum banyak pengalaman, tapi jadikan kekurangan itu menjadi buat kita belajar Iya, gitu. betul. Seperti itu. Karena yang tadi itu terakhir, jadi kita mau ngucapin makasih buat Sobat Basal yang udah ngisi question box di Instagram Himabi. Mohon maaf juga buat pertanyaan teman-teman yang belum terpilih ya. Mungkin nanti akan ada di podcast Basal selanjutnya. Gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Oke. Eh, Kalau dari tetehnya, ada nggak sih teh kalimat motivasi yang selalu menjadi acuan gitu teh supaya terus maju gitu? Oke, quote ya atau Iya. kata-kata Iya. motivasi. Mungkin saya punya dua ya, dua quote yang menjadi acuan. Yang pertama, izin saya mengutip quote dari Prof. Dewi Lailatul Badriah MKes Aivo, profesor saya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Quote-nya adalah yakini bahwa semua hal yang terjadi di hidup kita itu adalah yang terbaik. Ya, itu mengajarkan kita supaya tetap tawakal, kita berusaha tapi juga berserah, sekaligus berserah. Itu ya. Kemudian quote yang kedua adalah what if I fall, but what if you fly? Gitu ya. Itu kayaknya cocok untuk orang yang overthinking ya. Karena saya juga jujur orangnya overthinkingan gitu ya. Jadi kadang-kadang suka gimana nih kalau saya gagal gitu ya. Gimana kalau gagal gimana nih kita harus berbalik pikirnya gimana kalau kita terbang kita bisa atau melebihi dari apa yang kita mau gitu karena jika kita bisa memanage apa yang menjadi kita takutkan pasti hasilnya akan malah kebalikannya gitu ya gitu itu mungkin quote-nya what if I fall but what if I fly Oh gitu. iya.
gitu Oh, sih. bener kita ya, itu deep banget ya, Iya, kayak cocok buat orang-orang yang overthinking. iya. Jadi awalnya kita khawatir gimana nih kalau kita gagal, tapi gimana kalau ternyata kita berhasil Nah, gitu. dan juga jangan lupa setiap usaha kita ini harus diserahin lagi ke Allah ya Ya, Teh. bertawakal. Iya, tahu. Jadi tadi seperti yang Teteh udah sebutin, yakinkan kayak takdir yang saat ini tuh yang terbaik gitu buat kita. Benar. Tuh mungkin mungkin tadi Teteh udah beberapa kali menyebutkan orang-orang hebat yang Teteh kenal, tapi sebenarnya ada nggak sih Teh role model spesifik yang bener-bener dari dulu jadi panutan buat Teteh? Oh iya, yang pertama tentu ibu saya ya, nomor satu ibu saya, panutan dan role model saya. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan di awal, Prof. Tri Hanggono Ahmad, Dekan Fakultas Kedokteran yang sudah menjadi rektor di Unpad. Kemudian yang ketiga, Prof. Dewi, profesor saya di tempat saya bekerja di Stikes Kuningan. Kemudian yang ketiga, Prof. Vita Murniati Tarawan, yaitu pembimbing saya ketika tesis. Dari beliau-beliau itulah saya banyak belajar, saya mempelajari pelajaran yang di luar perkuliahan mungkin ya, di luar akademik gitu ya. Jadi saya selalu mencontoh beliau gitu ya, apa sih yang sudah beliau lakukan gitu ya, apa yang membuat motivasi saya gitu dari beliau-beliau itu yang menjadi inspirasi saya. Oke, jadi gitu ya, Fat. Iya. Seseorang yang jadi role model kita tuh nggak harus dari orang terkenal yang jauh, yang Iya. kayak artis atau siapa, tapi bisa dari orang-orang terdekat kita, dari ibu, dari dosen gitu. Asal kita mau belajar dari mereka gitu, ngambil Benar. positifnya. Oke. Kalau terus Teh, karena sekarang nih teman-teman podcast Basal ini kan dan kita juga ya Ra, lagi belajar ya Teh, lagi terus-terusan belajar gitu. Nah, kalau dari Teteh sendiri gimana cara Teteh buat mengembalikan semangat saat Teteh lagi demotivasi Oke. gitu? Demotivasi ketika belajar ya. Ya. Oke, baik. Yang pertama mungkin adik-adik harus buat jadwal teratur, yang teratur. Jadi setiap hari mungkin sisakan 2 jam atau 1 jam, terserah adik-adik untuk membuat jadwal belajar yang rutin. Kemudian tentukan tujuan belajarnya untuk apa, ujian apa gitu ya, atau mau sidang skripsi, atau mungkin tujuannya belajar yang lain gitu di luar kebidanan. Yang ketiga, hindari gangguan, distraksi gitu ya. Kemudian yang lainnya gunakan teknologi yang baik, jangan scrolling media sosial terlalu banyak gitu ya, ketika kita ada di waktu jadwal belajar itu. Kemudian kalau di mempelajari kebidanan tentu sulit ya, coba adik-adik buat rangkuman sendiri atau buat aplikasi mind map gitu ya, jadi poin-poinnya aja tapi adik-adik bisa hafal gitu. Kemudian yang tak kalah penting, yang suka lupa juga, belilah bukan beli ya, maksudnya kasihlah reward untuk diri sendiri gitu. Rewardnya bisa mau beli makanan atau kayak sesimpel abis belajar aku mau beli boba gitu ya, atau mau beli kopi ya, beli apa bik- berikan reward terbaik untuk diri sendiri ketika sudah belajar, itu kan jadi semangat ya Iya. gitu. Atau misalnya mau makan apa, oke deh tapi belajar dulu nih 2 jam baru beli ini gitu. Kemudian yang tak kalah penting juga, bergerak dan cukup istirahat itu. Jangan sampai belajar sampai jam 2 malam, jam 3 malam, tapi ternyata malah besokannya sakit gitu ya, tumbang. Itu jadi cukup istirahat juga penting. Terus yang terakhir mungkin variasikan cara belajarnya. Kalau adik-adik bosan baca di buku ya, ganti deh coba nonton YouTube, atau mungkin coba hal yang lain gitu, ngobrol sama teman gitu ya. Tapi itu beda-beda, ada yang suka belajarnya dengan teman-teman banyak kan, tapi ada juga yang harus sendiri, malah jangan diajak ngobrol gitu ya. Kalau saya dulu waktu kuliah, kalau ujiannya UTS, itu saya harus belajar sendiri, nggak mau ditemenin. Tapi kalau ujiannya bentuknya skill, harus ditemenin.
karena Oh. biar bisa evaluasi nih tindakan kita sudah benar atau belum. Jangan-jangan gerakannya salah nih, jangan-jangan cakap di parietalnya nggak pas nih gitu ya. Jadi minimal kita punya satu sahabat teman belajar gitu. Gitu sih Iya. mungkin tipsnya. Oh iya, oke Teh. Makasih banyak loh Teh. Jadi kayak yang penting itu kita harus kalau saat demotivasi ini cari yang model belajar yang lain gitu ya Ya, Teh. Terus variasikan. variasikan. Terus jangan lupa juga istirahat, pola hidup ya Teh ya. Iya. Istirahat, Bergerak juga, tapi harus jangan over iya tadi yang jangan kita- over. Terus self reward ya. Iya. Bener sih Teh. Bener. Itu kayak relate banget kalau misal abis self reward tuh karena udah seneng jadi moodnya baik gitu Teh Iya. untuk melanjutkan belajar lagi atau apa gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi jangan self reward terus Iya, ya sobat betul. basal, nanti self reward terus tapi belajarnya enggak sama aja. Iya, betul. Oke. Oke, pertanyaannya udah semua ya, Pak? Iya udah semua ditanyain juga. Nah karena udah beres ya Teh ya, udah banyak lah yang kita obrolin yang udah seru-seru seputar kuliah dan nanti life after kuliah itu gimana, yang ternyata itu memang bikin overthinking dan menakutkan, tapi setelah kita obrolin sama tetehnya jadi exciting juga nggak sih Ra? Jadi Iya. kayak oh iya ternyata nggak semenakutkan itu asal kita mempersiapkannya dengan baik gitu ya Iya, Teh ya. betul. Benar. Bener banget, Fat. Terus apalagi Teteh kan tadi ngasih banyak quotes-quotes yang paling nempel di aku dan aku paling suka yang what if I fall, but what if I fly. Itu bener-bener aku suka banget sih menjawab ke overthinkingan aku selama ini. Benar. Nah, karena udah di akhir juga, jadi kita mau ngucapin makasih buat Teteh karena udah meluangkan waktunya untuk hadir berbagi ilmu buat kita dan sobat-sobat basal yang nonton juga. Karena kalau kita nggak ngobrolin ini, kita bakal terus-terusan overthinking gitu Teh. Oke deh Teh, karena udah selesai juga, jadi semoga ilmu yang Teteh berikan ini bisa bermanfaat buat kita ya Teh. Terima kasih juga untuk adik-adik atas kesempatannya. Ya, saya sangat senang sharing di sini. Mudah-mudahan bisa ada yang diambil ya dari obrolan kita tadi. Banyak banget. Banyak ya, semua, banget, banyak ya. banget. Iya, satu lagi mungkin ya, adik-adik harus bisa mindful. Mindful itu kita sadar penuh ada di saat ini. Jadi itu kan tadi ya, mahasiswa tuh biasanya suka overthinking tadi. Nah, overthinking itu kenapa sih? Karena kita terlalu memikirkan masa lalu dan masa depan. Padahal yang di depan mata nih ujian UTS nih besok, itu kan yang harus didahulukan. Ya udah nanti uji koma nanti aja dipikirinnya. Sekolah profesi atau S2 mah nanti aja dulu gitu ya. Jadi sekarang fokus aja di sini dulu. Atau yang masa lalu, semester kemarin nih IPK saya kurang dari 3, gimana? Udah move on aja gitu ya. Jadi fokus di saat ini supaya tidak terlalu overthinking. Itu sih mungkin sebagai penutup ya. Udah mau ditutup aja kita dikasih Iya, pencerahan dikasih lagi, pencerahan Fat. lagi. Ya, jadi kita fokus sama apa yang ada di depan kita gitu. Kita boleh berplanning atau berencana ya Teh, tapi kita harus lebih fokus apa yang ada di depan kita dan kita move on dari masa lalu. Iya. Iya benar. Jangan lupa kita sekarang ini ada yang lebih di depan gitu ya Teh untuk dihadapi gitu. Jangan terlalu jauh juga gitu. Iya, Tapi betul. bukan berarti tidak dipersiapkan Iya. juga ya Teh. Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak ya Teh. Sekali lagi kita Sama-sama. ucapin. Oke, selanjutnya buat sobat basal yang lagi mendengarkan podcast ini, boleh yuk untuk di-share podcast ini ke teman-teman kalian atau saudara. Siapa tahu ada nih teman-teman kalian yang relate sama pembahasan kita kali ini. Stay tune ya buat podcast basal selanjutnya. Aku Ra. Aku Fatih, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bye-bye.